masalah-masalah yang gharibatin, aneh. Tada'ul hajatu ilaiha, yang sangat dibutuhkan kepadanya untuk diketahui, untuk dikaji. Imam Nawawi menyampaikan beberapa masalah sampai masalah yang ketiga, keempat. 1, 2, 3 itu sudah. Yang keempat, qala rahimahullah, wa minha, di antara masalah yang garibah, yang aneh, kata Imam Nawawi, ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadin dha'ifin an Sya'bi annahu qila lahu, sesuatu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang lemah, an Sya'bi, dari Imam Asy-Sya'bi, annahu qila lahu, bahwa dikatakan kepada beliau, idza qara'al insanu, apabila seseorang atau manusia membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bila ada orang baca ayat itu lalu kita yang dengar yusalli 'alan nabi, apakah kita harus berselawat kepada nabi? Kata beliau, qala na'am, ya, harus berselawat kepada nabi. Jadi bila ada orang baca ayat yang isinya itu adalah menyuruh kita berselawat kepada nabi, maka hendaklah kita berselawat kepada nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat itu kan memberitahukan bahwasanya Allah dan malaikatnya mereka bersalawat kepada nabi. Maka kata Imam Asy-Sya'bi, hendaklah kita juga bersalawat kepada nabi. Maksudnya mengucapkan salawat kepada nabi. Itu yang keempat. Yang kelima, wa minha annahu yustahabbu lahu ayyaqula, sesungguhnya bahwasanya disunahkan bagi seseorang ayyaqula, dia berkata, ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sesuatu yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah berkata, man qara'a, siapa yang membaca wattini wazzaitun, maksudnya membaca ayat wattini wazzaitun wa turi sinin, faqala, sampai di ujung ayat itu kan, di ujung surah itu wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Akhir surah itu ayatnya berbunyi alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Makna ayat itu, bukankah Allah biahkamil hakimin, hakim yang sangat bijaksana. Maka faliyakul, hendaklah dia mengucapkan, orang yang baca ayat tadi itu mengucapkan bala, bahasa gitu, inggih gitu kan. Dialah Allah yang hakim yang maha bijaksana. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya terhadap yang demikian itu termasuk orang yang bersaksi bahwa Allah ahkamul hakimin. Itu sunat membaca itu, menurut kata Imam An-Nawawi. Jadi kapan saja kita baca ayat, baik dalam salat atau di luar salat, ketika sampai ke ayat yang berbunyi alaisallahu biahkamil hakimin, kita katakan, kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin dha'ifin an rajulin an a'rabiyyin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala at-Tirmidzi hadzal hadis innama yurwa bihadzal isnad anil a'rab an Abi Hurairah qala wala yusam. Wa rawa Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu fi hadzal hadis ziyadatun, di hadis lain, di riwayat lain ada ziyadah ala riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi, atas riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
Wa man qara'a akhira la uqsimu biyaumil qiyamah. Siapa yang membaca akhir dari surah la uqsimu biha yaumal qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Surah apa itu? Surah Al-Qiyamah. Di akhir surah itu berbunyi alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ayatnya berbunyi alaysa, bukankah zalika yang demikian itu biqadirin, Allah kuasa ala terhadap ayyuhyiyal mauta, menghidupkan orang yang mati. Itu kan bentuknya pertanyaan. Bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Maka hendaklah kita jawab faliyaqul bala wa ana asyhadu. Ya, saya orang yang bersaksi terhadap yang demikian. Itu jawaban-jawaban terhadap bacaan kita terhadap Al-Quran yang isinya tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka kita harus menjawab, menegaskan bahwa kekuasaan dan kebesaran Allah itu, dan kita termasuk orang yang menjadi saksi. Wa man qara'a bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun falyaqul amantu billah. Amantu billah. Di surah Al-Mursalat, wa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Baik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Ibnu Zubair wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum annahum kanu idza qara'a ahaduhum, kata mereka, apabila membaca salah satu di antara kamu sabbihis marabbikal a'la, sabbihis marabbikal a'la, surah Al-A'la, qala subhana rabbiyal a'la, lalu kita bertasbih kepada Allah. Tasbihnya subhana rabbiyal a'la. Ini berhenti sebentar, kemudian ucapkan tasbih. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yaqulu fihi, bahwa Umar bin Khattab itu melakukan itu ketika beliau baca sabbihisma rabbikal a'la, beliau membaca subhana rabbiyal a'la salasa marrat, 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ketika kita baca surah Al-A'la yang isinya adalah sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kan perintah begitu maknanya, sabbih, sucikanlah. Lalu kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu shalla faqara'a akhir surati Bani Israil. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau salat dan membaca akhir dari surah Bani Israil. Apa surah Bani Israil? Ada enggak? Surah Bani Israil dalam Al-Quran. Surah Al-Isra. Disebut juga surah Bani Israil, surah Al-Isra. Summa qala, kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Summa qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa qad nassa ba'du ashabina ala annahu yustahabu ay yuqala fi shalah ma qaddimnahu fi hadis Abi Hurairah fi surat as-salas. Kadzalika yustahabu ay yuqala baqi ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'nahu wallahu a'lam. Jadi sama ketika kita baca tentang mensucikan Allah, ayat tentang mensucikan Allah, kita baca sabbihis. Ketika kita baca tentang masalah ayat-ayat yang berkenaan dengan kekuasaan dan kemampuan Allah untuk melakukan sesuatu, maka kita ucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, atau bala wa ana asyhadu. Habis ini.
masalah hal-hal yang agak aneh atau gharib yang dibahas oleh Imam Nawawi. Faslun, pasal fi qiraatil Qur'an wa yuradu bihal kalam. Wa yuradu bihal kalam. Pasal tentang kita membaca ayat Al-Qur'an tapi tujuannya bukan Al-Qur'an. Paham tak? Fi qiraatil Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an. Yuradu biha, tetapi diinginkan, dimaksudkan dengan bacaan itu al-kalam, ucapan biasa. Contohnya begini, ketika kita sedang salat, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu. Lalu kita nggak bisa jawab, kan masuk kan batal salat. Lalu kita baca ayat, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan aman dan selamat. Yang kita masukkan bacaan tadi nyuruh orang masuk, tetapi itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Ini yang dimaksudkan. Qiraatul Qur'an wa yuradu biha al-kalam. Baca ayat Al-Qur'an. Contoh contoh lain lagi begini. Ketika sedang salat, tapi ini posisinya sedang salat. Boleh saja sedang salat atau di luar salat, punya gitu. Ketika sedang asik, ada seorang anak, kemudian ada kitab atau Quran yang jatuh, lalu kita bacakan ayat, ya Yahya khuzil kitab bi quwwatin. Kebetulan anak itu namanya Yahya, lalu kita panggil, ya Yahya, wahai Yahya, khuzil kitab, ambil tuh buku yang jatuh atau Quran yang jatuh, bi quwwatin, dengan penuh dengan kekuatan. Padahal itu ayat Al-Quran. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, bagaimana hukumnya, bagaimana masalahnya ketika kita baca ayat Al-Quran, tapi yang tujuan kita untuk bercakap dengan orang lain. Faslun fi qiraatil Qur'an wa yuradu bihal kalam. Zakara Ibnu Abi Daud fi hadza ikhtilafan. Ibnu Abi Daud menyebutkan permasalahan ini ada perbedaan. Waruwiya an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah annahu kana yakrahu, bahwa diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah bahwasanya beliau mengatakan makruh hukumnya ayata'awwalal Qur'ana bi syai'in yu'radu min amrid dunya. Kamu membaca seperti itu kemudian digunakan untuk kepentingan duniawi. Beliau makruh hukumnya. Nah, itu menurut Ibrahim an-Nakhai. Karena apa? Tadi ada perbedaan pendapat. Tetapi mungkin pendapat lain enggak masalah, boleh-boleh saja, enggak masalah. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qara'a, beliau membaca fi salatil maghrib, waktu salat maghrib. Umar bin Khattab menjadi imam pada waktu salat maghrib di Makkah, di Makkah. Yang dibaca oleh Sayyidina Umar adalah wattini wazzaitun wa turi sinin. Waturi sinin, wattini wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Farafa'a sautahu. Lalu Sayyidina Umar mengangkat suaranya ketika membaca sampai ke ayat wa hadzal baladil amin. Paham? Ketika baca biasa, baca pertama biasa, wattini wazzaitun, waturi sinin. Lalu ketika sampai ayat wa hadzal baladil amin, maksudnya itu wa hadza, dan ini negeri Mekah. Ya kan? Padahal itu bicara tentang masalah Tursina, Sinai. Wa hadzal baladil amin dikeraskan oleh Sayyidina Umar kalimat itu karena berkenaan dengan
Makkah adalah negeri yang aman. Wa hadzal baladul amin. Hadzal baladul amin. Rafa'a sautahu ay rafa'a Umar sautahu hina qira'atil ayah hadzal baladul amin di salatil maghrib. Itu kan? Berarti ada tujuan lain beliau angkat suara itu. Artinya boleh saja. Boleh saja ketika kita baca ayat, kemudian waktu baca itu tujuannya adalah al-kalam. Al-kalam. Nah, nanti yang jadi masalah itu kalau kita sedang salat lalu membaca ayat itu dengan niat itu tadi untuk tujuan duniawi. Duniawi itu artinya pembicaraan enggak ada kaitannya dengan salat. Enggak ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Di riwayat lain wa an Hakim bin Sa'din anna rajulan minal muhakkamah ata aliyan, dari Hakim bin Sa'ad bahwa seorang laki-laki minal muhakkamah ata aliyan, mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa huwa fi salati subhi wa huwa aliyun fi salati subhi, ketika itu beliau dalam sedang salat subuh. Faqala, lalu beliau membaca la in asyrakta la yahbatanna amaluka. La in asyrakta, la in asyrakta, jika engkau mensyirikatkan Allah, la yahbatanna amaluka, maka kamu akan habis. La yahbata, hancur, lebur, amaluka, amalmu. Kalau kamu mensyirikatkan Allah, maka amal enggak dapat pahala, amalmu enggak ada pahalanya. Fa ajabahu Aliyun fi shalah, lalu Ali menjawab sedangkan beliau dalam keadaan salat. Jadi laki-laki tadi membaca la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seketika didengar oleh Sayyidina Ali, kemudian beliau menjawab bacaan orang itu. Dibaca, kata Sayyidina fasbir inna wa'dallahi haqqun. Dah sabar aja lah. Maksudnya tunggu di situ nanti ya gitu. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Seorang laki-laki tadi mendatangi Sayyidina Ali sedang salat. Dia ingin memberitahukan bahwa dia datang gitu, hendak ketemu dengan Sayyidina Ali. Itu kan maksudnya. Lalu dia baca ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sayyidina Ali tahu, sedangkan beliau dalam salat tahu ada seseorang datang. Lalu Sayyidina Ali membaca ayat, yang ayat itu ada kaitannya dengan orang yang datang tadi. Paham lah? Orang datang tadi itu, maksudnya tunggu aja dulu, nanti aku sedang salat kan. Bahasa tersembunyinya kan begitu. Lalu Sayyidina Ali membaca ayat fasbir inna wa'dallahi haqqun. Sabarlah, nanti janji Allah adalah benar. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Enggak usah takut gitu. Nah, bacaan ayat itu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali adalah untuk orang yang datang tadi supaya tunggu aja di situ dulu, sabar gitu kan. Nah, berarti kan boleh artinya terjadi juga dilakukan oleh sahabat. Kalau Ibrahim An-Nakhai, kalau tujuannya untuk mengungkapkan pembicaraan dengan orang lain, makruh. Imam Nawawi kan belum menyampaikan hukumnya kayak apa. Kata Imam Nawawi, qala ashabuna, berkata ashabuna, ini istilah dalam mazhab Syafi'i. Ashab itu ya ashabus Syafi'iyah. Berkatalah para ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, iza sta'zana insanun 'alal musalli, apabila seseorang meminta izin 'alal musalli, terhadap orang yang sedang salat. Kita sedang salat, terus ada yang ngetok pintu atau ada yang ngomong minta izin, pinjam HP Ikam lah ya. Pinjam HP. HP-nya Anda pinjam HP lah.
apa jawabnya? Itu kalau yang jawab HP ngalih jawabannya. Tapi kalau ngatuk mau minta izin untuk masuk. Gitu. Tapi yang di sini minta izin untuk masuk. Faqala al-musalli, maka yang sembahyang tadi berucap, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya bisalamin aminin. Ini sebenarnya ayat tentang masalah ucapan Nabi Musa terhadap pengikutnya untuk menyuruh masuk ke kota Mesir. Udkhuluha bisalamin aminin. Tetapi oleh orang yang salat tadi dipakai untuk menjawab orang yang minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Lalu diucapkan dibaca oleh orang sedang salat. Udkhuluha bisalamin aminin. Kata Imam Nawawi, hukumnya kayak apa? Bacaannya itu batal ke salatnya atau boleh saja? Fa in arada tilawata. Fa in arada fa in aradal musalli at-tilawata, apabila seseorang yang sedang salat tadi membaca itu tujuannya adalah at-tilawah. Tilawah itu maksudnya baca Al-Qur'an, bukan tujuannya al-kalam. Atau at-tilawata wal i'lam, atau tujuannya membaca ayat itu, baca ayat Al-Qur'an dan juga memberitahukan. Dua berarti situ niatnya. Tujuan baca Al-Quran, yang kedua tujuan memberitahu orang yang minta izin tadi. Lam tabtul salatuhu. Lam tabtul salatuhu, tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya. Niatnya baca Al-Quran atau keduanya, baca Al-Quran dan memberitahukan orang yang minta izin. Kata Imam Nawawi, lam tabtul salatuhu, salatnya tidak batal. Tetapi wa in aradal i'lama, jika dia membaca itu hanya untuk memberitahukan kepada orang yang minta izin tadi, walam yahdurhu niyatun, dia tidak menghadirkan niat baca Al-Qur'annya, ya, batalat salatuhu, maka batallah salatnya. Hati-hati itu. Batal salatnya berarti kalau bacaannya hanya untuk memberitahu orang yang ada di luar tadi. Itu habis masalahnya. Habis masalah. Kalau tidak dalam salat enggak masalah, silahkan aja. Kalau enggak dalam salat berarti boleh, tapi hukumnya makruh. Ada cerita seorang perempuan, seorang ibu-ibu, dia ngomong dengan ayat Al-Quran semua. Ketika ditanya, ketika dipandiri, jawabannya semua dengan ayat-ayat Al-Quran. Imra'atun takallamat bi ayatil Quran. Seorang perempuan yang bercakap-cakap, yang keluar dari mulutnya itu semua potongan-potongan ayat Al-Quran. Itu luar biasa. Kalau mungkin mau nuruti silahkan aja. Tapi harus hafal dulu ayat Al-Quran. Yang kedua bukannya hafal, paham maknanya. Paham maknanya. Ada deh cerita di kalau tidak salah kitabnya itu di Qami'ut Tughyan, ini disebutkan. Imra'atun takallamat, perempuan yang ngomong dengan ayat Al-Quran. Baik, lanjut. Faslun. Zuhur jam berapa? Jam berapa zuhur? Zuhur 19 menit lagi. 12.35. Masih ada waktu. Faslun. Nah, ini penting juga ini. Pasal. Iza kana yaqra'u masyian famarra 'ala qaumin. Dia baca Al-Qur'an sambil berjalan. Iza kana rajulan atau iza kana syakhsan yaqra'u, membaca, yaqra'ul Qur'an masyian, hala kaunihi masyian. Jangankan berjalan, berduduk aja ada sempat baca Al-Qur'an. Ya. Berduduk aja ada sempat, berjalan pulang sambil baca Al-Qur'an. Bisa saja Bang kalau
menghafal, sambil menghafal boleh aja, gitu kan. Sambil buka kan boleh, sambil guring juga boleh, engkawa. Ayo baca Al-Quran sambil guring kawalah, kawalah. Sambil guring baca Al-Quran, kawan. Orangnya guring ya baca. Jadi ujar Imam Nawawi, iza kana yaqra'u masyian, kalau dia baca Al-Quran sambil berjalan, sambil jalan sambil lewat. Pamarra ala qaumin, lalu dia melewati orang, sekelompok orang atau melewati orang banyak. Apa yang harus lakukan? Kata Imam Nawawi, yustahabu, sunat hukumnya, ayyak ta'al qira'ata, dia memutus bacaannya, berhenti baca Al-Quran, wa yusallimu alaihim, mengucapkan salam kepada orang yang dia lewati. Macam-macam asik baca Al-Quran, kedingat lagi mengucapkan salam terhadap orang yang lewat. Akhirnya apa? Dikatakan, sombong benar ya. Kan gitu. Sombong benar ya. Ada orang lagi baca Al-Quran gitu. Keasikan kedingat lagi. Kata Imam Nawawi, sunat berhenti dulu baca Al-Quran, ucapkan salam kepada orang yang dilewati. Itu luar biasa. Apa masalahnya? Apa masalahnya ini? Masalah enggak? Disuruh berhenti baca Al-Quran, ucapkan salam. Karena salam itulah hak orang lain. Ya? Itu namanya hak tarik. Kata Rasulullah, Fasallim alaihi. Kalau kamu tidak bisa harus melewati orang, maka tunaikan hak jalan, hak tarik. Satu di antaranya adalah fasallim alaihi. Hendaklah ucapkan salam kepada mereka. Itu hak orang lain, lebih utama ditunaikan daripada amal pribadi kita. Gitu. Makanya Imam Nawawi yusahabu qat'ul qira'ah, disunahkan berhenti baca ayat Al-Quran atau baca Al-Quran, tapi ucapkan salam kepada mereka. Wa yusallimu alaihim, summa yarji' ilal qira'ah, setelah itu kembali kepada baca Al-Quran. Tidak masalah. Itu ya. Walau a'ada at-ta'awuz kana hasanan. Walau a'ada, jikalau dia mengulang at-ta'awuz, ta'awuz itu baca a'udzubillah. Nyambung tadi lagi baca a'udzubillah. Berarti boleh ta'awuz, boleh tidak lagi. Jika baca ada lewat depan orang, kemudian salam, lalu nyambung lagi bacaan. Kata Imam Nawawi, kalau dia a'ada ta'awuza kana hasanan, itu lebih baik kalau dia mengulang baca a'udzubillah, pakai a'udzubillah lagi, lebih hasanan, baik. Kalau enggak apa-apa juga, boleh aja langsung nyambung. Itu satu masalah. Masalah yang kedua, walau kana yaqra'u jalisan, kalau dia baca Al-Quran jalisan, dalam keadaan duduk gini baca Al-Quran, famarra alaihi, maka lewatlah atasnya ghairuhu, orang lain yang lewat. Kalau tadi kita yang lewati orang, ada ini orang lain yang melewati kita, kan begitu. Masalahnya apa? Masalahnya orang lain mengucapkan salam ke kita, kan begitu. Faqala al-imamu Abul Hasan al-Wahidi, maka berkatalah Imam Abu Hasan al-Wahidi, al-aula, yang aula adalah tarkus salami alal qari listigalihi bittilawati. Kata Imam Al-Wahidi, yang aula, yang baik itu jangan mengucapkan salam kepada orang yang sedang baca Al-Quran. Kita duduk baca Al-Quran, ada seseorang duduk baca Al-Quran, lalu kita lewat, maka kata Imam Al-Wahidi, yang lebih baik itu kita yang lewat ini jangan mengucapkan salam kepada orang baca Al-Quran. Kenapa? Listigalihi, karena dia sedang sibuk dengan baca Al-Quran. Kalau kita ucapkan salam mengganggu dia, dia harus jawab dulu salamnya, potong itunya.
Itu adabnya gitu ya. Jadi baik orang yang paham juga, orang nggak ada paham. Rupanya ada aturan semua ini. Ya, karena sama-sama sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengucapkan salam gimana? Qala fa in sallama alaihi insanun, jika dia sedang duduk baca Al-Qur'an, ada orang mengucapkan salam kepadanya. Fa in sallama alaihi insanun kafahur raddu bil isyarati. Cukup baginya menjawab dengan isyarat. Nah, angkat tangan gitu. Assalamualaikum. Kayak gitu jawabnya. Aneh juga ya. Maksudnya aku sedang baca Quran. Jawabnya. Itu kata Imam Wahidi tadi itu. Fa in sallama alaihi insanun kafahur raddu bil isyarati. Qala, berkata lagi beliau, fa in arada ar-raddu bil labzi, fa in arada ar-radda bil labzi, jika dia menginginkan menjawab dengan lafaz. Dengan lafaz maksudnya diucapkan Waalaikumsalam. Raddahu boleh juga gitu. Raddahu ya, dia jawab dengan ucapan salamnya. Tapi boleh dengan isyarat. Assalamualaikum. Angkat tangan. Oh, berarti orang ini lagi sibuk baca Quran. Ya, salut dia. Pernah kayak gitu. Kalau mau jawab Waalaikumsalam. Kalau kita jawab Waalaikumsalam berarti bacaan kita terhenti. Kan begitu. Bacaan kita terhenti, summa sta'nafa, kemudian setelah jawab salam kita mulai lagi ista'nafa. Summa sta'nafa al isti'azah. Kemudian kita mulai dengan baca auzubillah wa awadat tilawah. Kemudian kita mengulangi tilawah kita, nyambung lagi. Wa hadzal ladzi qalahu ay qalahu al-Wahidi dhaifun. Ah, ini komentar Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, apa yang disampaikan oleh Imam Wahidi tadi itu adalah dhaif, lemah gitu, pendapat itu ya. Wazahir, dan yang maksudnya yang lemah itu yang pendapat yang angkat tangan tadi itu. Tadi dijawab tapi dengan isyarat. Kata Imam Nawawi, wazahir wujubur raddi bil labzi. Yang benar itu adalah tetap wajib menjawab dengan lafaz, karena menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Jadi enggak cukupnya dengan tangan, dengan angkat tangan bil isyarat. Itu menurut Imam Nawawi. Baik. Masalah lain lagi. Faqad qala ashabuna idza sallama ad-dakhilu yaumal jumu'ati halal khutbati. Ini yang bawa bapak ini. Apabila orang yang masuk pada hari Jumat, sedangkan khatib sedang berkhutbah, masuk ini mengucapkan salam. Pernah nggak kalian masuk masjid tidak salam? Rasanya kan udah pernah. Tadi dia masuk masjid nggak pernah salam. Nggak ada loh. Yang namanya hukum itu prediksi-prediksi itu bisa terjadi. Makanya bahasanya iza, apabila ada orang masuk masjid dia kan mengucapkan salam, sedangkan khatib sedang berkhutbah. Itu kalau ada yang kayak gitu tinggi orang tuh. Pasti tinggi orang tuh mukanya. Kulna. Masalahnya gimana? Masalahnya jawab salamnya. Jadi kan ada dua kewajiban. Pertama, wajib mendengarkan khutbah, insat. Yang kedua, wajib menjawab salam yang diucapkan tadi. Begitu masalahnya. Kata Imam Nawawi, wa qulna, dan kami katakan, al-insatu sunnatun. Al-insat sunnatun. Insat itu diam dengarkan khutbah, sunat. Kalau sunat hukumnya dengarkan khutbah, wajib raddus salam alal asahil wajhaini. Maka wajib menjawab salam. Itu kalau kita katakan mendengarkan khutbah itu hukumnya sunat.
maka menjawab salam hukumnya wajib. Berarti harus dijawab salamnya. Fa iza qalu, dan apabila mereka mengatakan hadza fi halil khutbah ma'al ikhtilaf, dalam keadaan khutbah, kalau dikatakan bahwa mendengarkan khutbah hukumnya wajib, maka fa fi halil qiraah allati la yuhramu kalam biha bil ijma', maka menjawab mendengarkan khutbah itu lebih utama dari menjawab salam yang masuk tadi itu. Wujubul insat wa tahrimil kalam, maka menjawab salam itu diabaikan. Mendengarkan khutbah lebih utama. Fa fil halatil qiraah, maka dalam keadaan membaca yang la yuhramul kalamu fiha, yang tidak diharamkan al kalamu fiha, tidak diharamkan mengatakan sesuatu padanya pada ketika qiraah, bil ijma' aula ma'a an naradas salam wajibun bil jumlah. Jadi gini masalahnya, ketika kita sedang baca Al-Quran, dan Al-Quran yang kita baca itu pada posisi atau pada kondisi yang kita nggak boleh ngomong yang lain, gitu kan? Ngomong yang lain, seperti salat, gitu kan? Seperti salat kan nggak boleh ngomong yang lain. Terus ada orang mengucapkan salam, lalu kita jawab Waalaikumsalam, sedangkan kita salat, itu batal salat kita. Kenapa? Karena itu yuhramu bihal kalam. Haram kita mengucapkan selain bacaan salat. Tapi kalau kita membaca Al-Quran pada posisi sedang tidak diharamkan ngomong yang lain, maka menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetap berlaku hukumnya wajib. Maka disebutkan ini, jadi aula ma'an salam wajibun bil jumlah, itu lebih aula. Ijma' mengatakan aula menjawab salam, lebih aula menjawab salam, karena salam itu secara ijma' hukumnya wajib dijawab kalau lebih payah. Itu menurut Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Baik. Dua masalah lagi. Wa amma idza atisa fi halil qiraati, adapun apabila seseorang bersin fi halil qiraati, ketika sedang baca Al-Quran, wahid kawannya, fa innahu, maka bahwasanya yustahabu ayyakula alhamdulillah, sunat baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Walaupun sedang baca Al-Quran tiba-tiba wahid bersin, tetap disuruh mengucapkan alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah. Demikian juga kalau kana fi shalah, dia sedang salat, wahid alhamdulillah, tetap disunahkan baca alhamdulillah. Ini menurut Imam Nawawi. Walau atisha ghairuhu, itu kalau dia yang wahid, yang bersin. Tetapi kalau orang yang lain yang bersin, dia sedang baca Al-Quran. Walau atisa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi salat, sedangkan dia tidak dalam sedang salat tapi sedang baca Al-Quran. Waqala, dan orang lain tadi yang bersin, orang itu baca alhamdulillah. Yustahabu lil qari, maka sunat bagi orang yang sedang membaca Al-Quran ayyusmitahu, menjawab kata-kata dia dengan yarhamukallah. Berhenti baca Al-Quran kemudian ucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Kalau orang lain yang bersin, kita sedang baca Al-Quran, dia baca alhamdulillah, maka kita berhenti sebentar baca Al-Quran, jawab yarhamukallah. Fayaqulu yarhamukallah. Itu kalau tidak dalam sedang salat. Walau sami'al muazzinu, kata al-qira'ata, ay walau sami'a syakhsun al-muazzin, al-muazzinan,
Orang yang azan, suara azan ketika sedang baca Al-Quran, lalu mendengar suara azan, kata A, dia potong. Teman-teman saya berhenti. Al-qira'ata akan baca A. Bapak Ibu rahimakumullah, Ustaz rahimakumullah. Sedang baca Al-Quran, dengar suara azan, disuruh berhenti baca Al-Quran. Ya, apalagi begawi yang lain aja. Itu logikanya, bandingannya. Baca Al-Quran saja suruh berhenti, kalau orang azan, apalagi rapat, iyalah. Apalagi rapat, apalagi diskusi, apalagi makan berhentilah. Ya berhentilah, berhenti menyuap maksudnya. Gitu. Dengarkan suara azan dulu. Azan kan lagi jadi polemik. Jadi polemik. Kata A al-qira'ata wa ajabahu, dan dia jawab azan itu. Jawab azan. Sebagian ulama mengatakan jawab azan itu wajib hukumnya. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Idza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar suara panggilan azan, falyaqul, hendaklah kamu katakan mislama yaqulul muazzin, seperti apa yang diucapkan muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi sambil makan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makan terus ya. Mun kawal. Tapi mun sedang ngaji, tidak mungkin pasti. Maka yang lebih baik adalah kata al-qiraah, putuskan bacaan dulu sebentar, jawab azan. Putuskan pekerjaan dulu, jawab azan. Itu kata Imam An-Nawawi, bi mutabatihi fi alfazil azan wal iqamah, dengan mengikuti lapas-lapas azan dan iqamah. Summa ya'udu ila qiraatihi, kemudian dia kembali baca lagi Al-Qur'an. Ya mbak azan makan lagi. Gitu. Ayo, mengguring, berhenti tidur dulu kalau dengar suara azan. Ya Ustaz. Kalau sedang tidur dengar suara azan, berhenti tidur dulu. Jauh suara azan, habis itu guring lagi. Mungkin lah. Tidak mungkin ya. Orang guring mana dengar suara azan itu. Berhenti tidur itu guring lagi. Ah itu keterlaluan. Itu subuh biasanya tuh gitu ya. Ya kalau subuh tuh mungkin. Guring dengar suara azan. Berhenti dulu tidur. Allah itu guring lagi, tidur lagi gitu. Bangun lagi, tidur lagi. Summa ya'udu ila qiraatihi. Wa hadza, kata Imam Nawawi, pendapat ini wa hadza muttafaqun alaihi inda ashabina. Pendapat ini yang nyuruh berhenti melakukan sesuatu tadi kalau dengar suara azan itu adalah disepakati, tidak ada perbedaan dalam ashabina ya ashabus syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i. Semua mengatakan berhenti azan. Berhenti aktivitas. Saya pinginnya begitu. Boleh tidak kita sepakati? Kalau kita sepakati, ketika azan berkumandang tidak ada lagi aktivitas. Gimana Ustaz? Aklamasi. Apapun, pian di kantor, pian ngajar, kalau sudah azan ambihan. Gimana kira-kira? Ayo Ustaz. Maulana. Akor ya. Jangan ampian beganaan aja. Maksudnya kita bikin sebuah budaya, bikin kebiasaan. Ketika azan berkumandang, nggak ada lagi yang menggawi itu ini, tinggalkan semua. Gimana? Ustaz Hambali, gimana kira-kira? Anak-anak kalau sudah azan sudah istirahat semuanya. Ini Ustaz. Akur enggak? Mulai besok minggu. Mulai Senin. Ketika Allahu Akbar, udah selesai. Kalau ada tamu pun ajaklah. Pak, kita salat dulu. Nyambung lagi. Lama-lama jadi kebiasaan itu. Contoh saja nih yang sudah kita terapkan. Itu pagar pintu itu. Itu udah lama gitu. Prosesnya lama itu.
gitu kan. Untuk membiasakan kalau ke azan, saya bilang tutup pintu itu, nggak boleh dilayani, kunci aja. Awalnya protes, Pak. Pian bilang nggak salah protes juga tuh kemarin. Iyalah. Iya kalau awalnya, pian ketika masuk, ketika saya suruh kunci pagar itu, ketika sudah mulai salat, karena kasihan juga satpam itu, kapan dia mau salat, melayani orang terus buka pintu. Ketika salat, ketika azan, pian tutup, polisi sedang salat. Ya awalnya diprotes. Ahli murid protes, orang mau masuk diprotes, orang mau keluar protes. Lama kelamaan jadi biasa, dah tahu. Wah, sedang salat. Pian dia mau datang bila sedang salat pasti kayaknya ini pas salat nih. Padahal pagar berkunci. Image-nya sudah kayak gitu. Itu namanya membuat sebuah perubahan. Harus diawali ya, ada perjuangan awal-awalnya. Iya kan? Setelah itu jadi kebiasaan, jadi budaya, orang paham. Kita pun paham. Bila hendak bulik, jangan orang sedang sembahyang. Pagar dikunci, pagar ditutup. Bertahan dulu. Atau bulik sebelum orang salat. Atau masuk sebelum satpamnya salat di masjid. Gitu kan. Kalau enggak ya sabar. Pasbir fa inna wa'dallahi haqqun. Sabar saja, nanti tiba saatnya dibuka kembali. Gimana kira-kira? Tapi harus ada sosialisasi. Nanti saya buatkan edaran ya. Buatkan edaran, nanti saya suruh ketik edarannya, menciptakan budaya ketika azan zuhur, azan asar ya dua ya, yang kita ada di sini. Semua aktivitas dihentikan, kemudian perhatian kepada suara azan dan salat bersama. Saya yakin itu besar pengaruhnya ketika sudah menjadi budaya dan ketika orang ke sini itu akan punya nilai positifnya luar biasa. Ketika azan, selesai nggak ada lagi layanan publik begitu. Semua santri kita kerahkan, jangankan santri, pegawai, guru dan karyawan semua nggak ada aktivitas. Gimana kira-kira? Setuju enggak? Ragu-ragu nih. Setuju enggak? Ya Ustazah? Setuju lah? Setuju. Nanti tak bikin ya surat edarannya. Sosialisasi dulu gitu. Nanti ada pengawasnya. Salat. Gitu kan. Gitu. Ada itu. Ada instansi yang melakukan itu sudah ada. Kita ingin juga seperti itu. Ketika azan, udah selesai aktivitas. Tinggalkan dulu sebentar. Nanti kalau mau nyambung boleh. Ya. Makanya kalau nak makan itu, hitung-hitung waktu. Sempat nggak nih? Ntar lagi azan. Gitu. Iya kan? Kalau mau makan, hitung dulu waktunya. Kalau nggak habis 5 menit, nanti aja makan habis salat. Iya kan gitu. Itu namanya manajemen waktu. Allah alam bisawab. Saya cerita gini, ada dulu di tempat kami di Kaluan. Sidin itu pekerjaannya tukang cukur rambut, tukang gunting yang setiap hari pasar kan kalau dulu itu ada hari pasar dalam seminggu itu, ada pasar Ahad, ada pasar Arba, ada pasar Kamis. Beliau datangi pasar itu. Cuman harus ada yang nggak tahu kebiasaan beliau mencukur orang itu kalau suara azan terdengar zuhur ditinggalkan sidin walaupun sebelahnya dicukur. Kita ada duduk gini cukur rambut. Pas sedang cukur azan ya sudah selamat dah. Tunggu aja sampai sidin selesai salat. Tinggalkan sidin enggak mau lagi diteruskan kerjaannya. Itu luar biasa. Jadi orang udah tahu, udah paham. Kalau sebentar lagi azan jangan duduk di tempat sidin itu cukur rambut. Itu bakalan ditinggalkan sidin. Itu luar biasa gitu kan. Sidin lebih mengutamakan panggilan azan daripada panggilan duit hasil cukur rambut gitu. Iya kan? Allah Allah. Insyaallah itu jadi berkah hidup kita. Insyaallah itu akan jadi positif gitu. Makanya yang ditunggu-tunggu itu suara azan. Itu apa? Supaya bisa istirahat. Nah, itu lain lagi tujuannya. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.